الله. الضرب يلا بكيفون يا يوسف. هنا دوار الزيتونة، دوار الزيتونة العالم بالأراضي. بعيد عني يا زلمة، بعيد عني ما في 100 متر. Rudal milik pejuang Hizbullah ini menargetkan kapal perang Israel di lepas pantai Lebanon. Serangan balasan ini dilakukan oleh pejuang Hizbullah terhadap serangan udara Israel kemarin. Dilaporkan pada serangan udara Israel sebanyak 254 orang tewas. Tidak hanya menyerang kapal perang Israel, pejuang Hizbullah kembali menyerang pasukan Zionis Israel menggunakan roket. Para pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan pejuang Hizbullah ini menggunakan roket yang memiliki daya ledak yang cukup besar. Serangan balasan dilakukan usai Israel melancarkan serangan udara di Beirut, Lebanon. Pemirsa, militer Israel merilis video serangan udara besar-besaran ke sejumlah lokasi di Lebanon Selatan yang diklaim sebagai lokasi Hizbullah dalam gelombang serangan operasi kegelapan abadi. Dalam video yang dirilis oleh IDF pada hari Kamis, sebuah gedung bertingkat di Lebanon Selatan diratakan. Rekaman udara juga menunjukkan beberapa serangan udara terhadap berbagai bangunan dan lahan yang diklaim terafiliasi dengan kelompok Hizbullah. Militer Zionis Israel mengklaim telah menewaskan lebih dari 70 anggota Hizbullah dan menargetkan lebih dari 100 lokasi Hizbullah di seluruh Lebanon dalam kurun waktu 10 menit. Gelombang serangan terjadi hanya beberapa jam setelah gencatan senjata rapuh selama 2 minggu diumumkan antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara sebagai respons atas serangan militer Zionis Israel. Rudal-rudal perlawanan Hizbullah menghantam wilayah Zionis. Kelompok Hizbullah menyatakan telah menembakkan roket ke wilayah utara Israel pada Kamis. Serangan ini sebagai tanggapan atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Hizbullah menegaskan aksi balasan ini akan terus berlanjut hingga agresi Israel dan sekutunya berhenti. Sebelumnya Israel melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah Lebanon. Serangan Israel di Lebanon menewaskan 254 orang dan melukai lebih dari 1.165 lainnya. PBB mengecam keras eskalasi kekerasan yang dinilai mengancam perdamaian kawasan. Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Zionis Israel ke Lebanon Selatan terekam kamera warga. Pihak berwenang di Lebanon menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Zionis Israel. Ya Allah, ya Allah. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون.
Detik-detik serangan pertama yang diluncurkan Israel ke Komplek Al-Zahra di Lebanon Selatan terekam kamera warga. Serangan Israel menyasar sejumlah titik di Beirut, ibu kota Lebanon. Warga panik berlarian di jalanan akibat gelombang serangan Israel, salah satunya di wilayah Gunung Lebanon. Dampak serangan meluluh lantakan kota Beirut dan sekitarnya. Sejumlah mobil dan bangunan hancur hingga puing-puing berserakan di jalanan. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون فيش. Serangan udara Israel juga menghantam kawasan pesisir kota Sidon, Lebanon Selatan yang menargetkan sebuah kafe di tepi laut. Dari jembatan Salim Salam Mall Al-Rifai terlihat terkena serangan. Gedung yang merupakan pusat perbelanjaan dan kafe ini hancur berantakan. Pihak berwenang di Lebanon kini menyerukan bantuan kemanusiaan internasional yang mendesak seiring dengan terus bertambahnya jumlah korban akibat serangan Israel. 1 jam pasca gencatan senjata Amerika dan Iran, Zionis Israel membombardir Lebanon. Ratusan orang tewas dan terluka akibat serangan ini. شباب سلخوا المجمع عيانا والشهداء مليانه هون فيش. يا جماعة الخير أنا قدام رفاعي لكن هم كله قدامه هم كله. Histeris dan kepanikan melanda warga Beirut, Lebanon setelah serangan Israel menghantam sejumlah area komersial dan permukiman. Seorang nenek tertatih berhasil diselamatkan, sementara seorang pria terluka parah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tanpa peringatan, Israel membombardir Lebanon 1 jam setelah kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran diumumkan. Kerumunan wajah-wajah putus asa warga dan jurnalis berkumpul di luar pusat medis Universitas Amerika Beirut setelah serangan udara Israel. Badan Pertahanan Sipil Lebanon merilis 254 orang meninggal sementara 1.165 terluka pada serangan Rabu 8 April. Militer Israel menargetkan lebih dari 100 lokasi yang diklaim Israel merupakan lokasi Hizbullah, termasuk pusat komando, infrastruktur militer, lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Sementara kehancuran masif terlihat di Beirut, ratusan kendaraan hangus terbakar, sementara bangunan permukiman rusak berat. Pemerintah Lebanon menuduh Israel mengabaikan semua upaya regional dan internasional untuk menghentikan perang. Zionis Israel kembali menyerang Beirut, Lebanon, Kamis dini hari dan mengklaim telah menewaskan Sekretaris Jenderal Hizbullah, yaitu Ali Yosef Karshi. Pada saat yang sama, IDF juga menyerang serangkaian infrastruktur di Lebanon Selatan. Israel terus melakukan penyerangan terhadap Hizbullah di Beirut, Lebanon dengan menggunakan roket dan peluncur rudal. Serangan Israel menyasar gudang senjata yang diduga markas besar Hizbullah. Zionis Israel mengklaim akan terus menyerang Hizbullah dimanapun berada demi memulihkan keamanan penuh bagi penduduk Israel Utara. Meski gencatan senjata telah diumumkan, namun Amerika Serikat dan Zionis Israel tetap bersiap siaga untuk menyerang Iran. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran telah sepakat melakukan gencatan senjata. Meski sudah mengumumkan gencatan senjata, persenjataan hingga militer AS tetap bersiaga di Iran. Hal tersebut dikatakan Presiden AS Donald Trump melalui akun resmi media sosial Truth Social.
Trump juga mengatakan penyiagaan tersebut dipersiapkan hingga kesepakatan yang sebenarnya dipatuhi sepenuhnya. Dan jika kesepakatan gagal, maka AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain Presiden AS, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan siap melawan Iran kapanpun jika dibutuhkan. Dalam pidatonya pada hari Rabu, Netanyahu menekankan bahwa Israel masih punya tujuan yang harus diselesaikan. יש לנו עוד יעדים להשלים, ואנחנו נשיג אותם, או בהסכמה, או בחידוש הלחימה. כי אנחנו ערוכים לחזור ללחימה בכל רגע שידרש. האצבע על ההדק. כפי שאתם יודעים, הלילה נכנסה לתוקפה הפסקת אש זמנית בת שבועיים בין ארצות הברית לבין איראן, בתיאום מלא עם ישראל. לא, הם לא הפתיעו אותנו ברגע האחרון. עכשיו אני מבקש להדגיש, זה איננו סיומה של המערכה. זו תחנה בדרך להשגת כל היעדים שלנו. Diketahui konflik AS, Israel, dan Iran terjadi sejak 28 Februari dan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan. Negosiasi lebih lanjut antara AS dan Iran akan dibahas di Islamabad, Pakistan pada Jumat 10 April.